Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukarramah dengan NPM 115. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan, desain, dan implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Baik, pengembangan sistem tradisional. Dalam analisis sistem, analisis melakukan analisis terperinci dari sistem saat ini menggunakan alat dan teknik seperti proses model dan model data. Dengan menggunakan model-model ini, perancang sistem menganalisis hambatan, duplikasi upaya, inkonsistensi, dan masalah lain dengan sistem saat ini. Pendekatan mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional adalah menganalisis kekurangan sistem saat ini dan mengembangkan sistem baru yang dibangun di dalamnya, perubahan dalam proses dan data yang akan mendukung persyaratan bisnis perusahaan. Alasannya adalah bahwa otomatisasi sistem saat ini kontraproduktif, karena sistem saat ini mungkin memiliki masalah termasuk proses yang berlebihan, data yang tidak mencukupi, dan alur kerja yang tidak efisien. Proses desain sistem memberikan kesempatan untuk merekayasa ulang atau menemukan kembali sistem saat ini sebelum mengotomatiskannya. Desain sistem proses ini bertujuan untuk memastikan desain database yang logis sebelum desain rinci, yang selama proses tersebut spesifikasi untuk sistem fisik dikembangkan. Setelah spesifikasi desain fisik ini ditetapkan, maka sistem dapat diprogram, diuji, dan diimplementasikan. Masalah dengan siklus hidup pengembangan sistem tradisional adalah bahwa hal itu memakan waktu terlalu lama, terlalu banyak waktu dan biaya. Siklus hidup tradisional mengikuti air terjun pendekatan yang terdiri dari serangkaian langkah. Selanjutnya, ada pendekatan baru untuk pengembangan sistem. 3 pendekatan berbeda yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sistem informasi. Di antaranya, pertama ada pembuatan prototipe, di mana perancang sistem dapat menunjukkan model dokumen sistem, misalnya laporan, kepada pengguna akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang persyaratan. Meskipun pendekatan ini memungkinkan pengguna akhir untuk menentukan persyaratan mereka, tidak serta-merta mempercepat proses implementasi sistem, termasuk coding, pengujian, dan debugging. Yang kedua ada pengembangan pengguna akhir, di mana pengguna akhir membuat sistem informasi menggunakan spreadsheet dan database yang bekerja secara efektif untuk aplikasi departemen lokal. Pendekatan ini tidak sesuai untuk pengembangan sistem produksi skala besar, karena memerlukan jaminan kualitas, keamanan, dokumentasi, pencadangan, dan produksi langsung. Pendekatan yang terakhir yaitu paket perangkat lunak yang menawarkan skala ekonomi dalam pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan, dan banyak perusahaan beralih ke pembelian perangkat lunak komersial yang siap pakai. Sistem ERP, paket perangkat lunak komersial, terintegrasi berskala besar yang mendukung seluruh rantai nilai fungsi bisnis. Proses pengembangan sistem ERP, di mana pada perencanaan ini terdapat penilaian kebutuhan, pembenaran bisnis untuk pembelian perangkat lunak, pembenaran bisnis untuk ERP yang mencakup manfaat nyata dan tidak nyata, termasuk pengurangan inventaris, pengurangan biaya operasional, penagihan akun yang terlambat, peningkatan proses, dan pengurangan waktu siklus. Dalam proses pengembangan sistem ERP sendiri, terdapat analisis kebutuhan, di mana menganalisis proses bisnis, dan menentukan proses yang akan didukung oleh paket ERP menggunakan model praktik terbaik untuk melihat apa yang dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan sistem baru. Dengan perusahaan membeli ke dalam pandangan vendor tentang praktik terbaik, penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan tujuan organisasi dan strategi kompetitif. Pada gambar tabel 4 ini terdapat cara memilih sistem ERP, di mana proses pemilihan sistem ERP terbaik memerlukan pengisian daftar, periksa aktivitas, dan faktor. Contoh, ciptakan visi untuk kegiatan pengembangan tujuan perusahaan untuk ERP. Lalu buat daftar fitur atau fungsi yang kegiatannya untuk menggunakan tim yang familiar dengan perusahaan proses, memetakan proses saat ini ke praktik terbaik baru, dan lain sebagainya. Di sini ada desain, yaitu salah satu keputusan desain mendasar dalam penerapan ERP, apakah akan merekayasa ulang proses bisnis organisasi agar sesuai dengan perangkat lunak,
atau menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan praktik bisnis organisasi. Desain rekayasa ulang versus kustomisasi, di mana dalam pendekatan rekayasa ulang ini, ERP komersial siap pakai dan merekayasa ulang proses bisnis agar sesuai dengan paket. Rekayasa ulang bisnis ini agar sesuai dengan perangkat lunak dapat mengganggu organisasi karena ini mewakili perubahan dalam prosedur, alur kerja, dan data. Sedangkan dalam pendekatan penyesuaian, tim memilih ERP komersial dan menyesuaikan ERP untuk memenuhi persyaratan unik. Penyesuaian ERP ini dapat membuat peningkatan ke versi yang lebih baru menjadi sulit karena versi yang disediakan vendor akan didasarkan pada versi vanilla dari perangkat lunak. Pada tabel 6 ini merupakan rekayasa ulang versus kustomisasi dari segi kelebihan dan kontranya. Pendekatan penyesuaian ini kelebihannya mendukung proses bisnis yang unik, proses strategis yang dipertahankan. Untuk kontranya, ERP mungkin tidak mendukung proses bisnis unik ini, menciptakan kembali roda, kustomisasi sulit dilakukan karena modul terintegrasi. Sulit untuk ditingkatkan perangkat lunak ke versi yang lebih baru karena peningkatan didasarkan pada vanilla versi. Lalu pada pendekatan rekayasa ulang, memiliki kelebihan yang didukung oleh solusi ERP yang memanfaatkan proses bersama atau generik dalam industri. Praktik terbaik dalam mewakili peningkatan perubahan proses, dokumen, dan baik praktik, bekerja dengan baik ketika perubahan organisasi minimal. Untuk kontranya sendiri, tidak mendukung proses bisnis yang strategik atau unik, resistensi terjadi ketika ada perubahan organisasi yang luas. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan rinci antara pendekatan rekayasa ulang versus pendekatan kustomisasi. Dari segi rekayasa ulang, proses bisnis, kesesuaian organisasi, evolusi, ketepatan waktu, biaya, persyaratan desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pilihan desain ERP alternatif, di mana sistem ERP dapat dirancang menggunakan berbagai pendekatan. Paket ERP vanilla yang lengkap paling mudah diimplementasikan karena organisasi ini dapat mengikuti standar yang ditentukan vendor. Perusahaan lebih berhasil dalam menerapkan sistem ERP di bawah anggaran atau sesuai anggaran ketika jumlahnya penyesuaian tetap minimum. Lalu ketika sistem ERP ini disesuaikan, waktu dan biaya proyek meningkat bersama dengan risiko yang terkait dengan implementasi yang berhasil. Karena perangkat lunak yang disesuaikan tidak dapat dengan mudah diintegrasikan dengan versi baru ERP, yang mana diperkenalkan oleh vendor dari waktu ke waktu. Mempertahankan sistem lama mereka dan menambahkan modul ERP untuk mendukung fungsi tertentu. Meskipun pendekatan ini hemat biaya dibandingkan dengan implementasi ERP skala penuh, hal ini menghilangkan manfaat organisasi ERP terpadu yang mendukung berbagai fungsi bisnis dan mengarah pada pemeliharaan sistem lama dan ERP. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah mengurangi gangguan pada organisasi karena pengguna tidak perlu menerima perubahan dalam prosedur bisnis. Sedangkan pada pendekatan lain, implementasi ERP adalah dengan menggunakan outsourcing dan memiliki vendor eksternal mengoperasikan sistem. Salah satu cara terbaik untuk melakukan outsourcing ERP adalah dengan menggunakan penyedia layanan aplikasi atau ISP yang menyediakan perangkat lunak ERP secara time sharing kepada pelanggannya, yang memungkinkan klien untuk memiliki akses ke keahlian teknologi dan lebih hemat biaya daripada implementasi ERP internal yang skala penuh. Namun, setiap keputusan outsourcing bergantung pada keandalan dan stabilitas vendor dan organisasi rentan. Selanjutnya ada desain terperinci, di mana pada fase desain rinci proyek, tim memilih model, proses, dan informasi yang didukung oleh sistem. Proses penerapan praktik terbaik mencakup langkah-langkah yang diantaranya pertama ada pilih proses bisnis yang berlaku, yang kedua buang proses bisnis yang tidak berlaku, ketiga ketika proses bisnis tidak sesuai dengan sistem, maka proses bisnis tersebut akan menjadi fondasi untuk rekayasa ulang atau reorganisasi proses.
Keempat, mengidentifikasi area mana saja yang tidak tercangkup dalam praktik terbaik dan mungkin memerlukan pengembangan model yang disesuaikan. Desain terperinci melibatkan pembuatan prototipe interaktif dan keterlibatan pengguna yang luas dalam menentukan elemen desain sistem. Nah, di sini ada gambar tabel 11 di mana elemen desain SAP. Terdapat elemen organisasi, yaitu menggambarkan struktur perusahaan menggunakan aplikasi SAP, contohnya tanaman. Kedua, ada data induk, yaitu data yang dibuat secara terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi, contohnya master pelanggan. Ketiga, ada transaksi, program aplikasi yang menjalankan proses bisnis, contohnya buat pesanan penjualan. Yang keempat, ada keluaran, yaitu informasi yang dirilis, contohnya mengirim konfirmasi pesanan ke pelanggan. Lalu ada alur kerja, yaitu mengoptimalkan aktivitas, contohnya memproses permintaan perjalanan. Lalu terakhir ada pelaporan, yaitu untuk menghasilkan laporan, contohnya laporan analisis keuangan. Selanjutnya ada tahap implementasi, di mana penanganan masalah konfigurasi mengharuskan tim proyek untuk mengatasi sejumlah faktor, termasuk kepemilikan data dan manajemen data. Migrasi data dari sistem lama ke sistem baru untuk memastikan akurasi, membangun antarmuka, mengimplementasikan laporan, dan uji coba. Selanjutnya ada strategi implementasi, di mana ada Big Bang, yaitu pendekatan cut-over yang dikenal sebagai Big Bang. Pendekatan ini lebih cepat, tetapi mungkin tidak ada cukup sumber daya untuk menyelesaikan. Yang kedua ada Mini Big Bang, di mana untuk implementasi vendor parsial, lalu modul secara bertahap berdasarkan modul atau lokasi. Yang terakhir, bertahap berdasarkan situs, yaitu implementasi berbasis lokasi. Selanjutnya, tahap implementasi. Karena proyek ERP melibatkan komitmen waktu dan biaya yang besar, terdapat banyak risiko terlibat dalam implementasi, dan risiko ini dapat memicu kelebihan waktu dan biaya. Risiko ini dapat dikurangi jika perusahaan memutuskan untuk menerapkan vendor lengkap paket karena teknik implementasi yang diuji vendor akan diikuti. Namun jika organisasi tidak memilih implementasi vendor penuh, maka risikonya penilaian dan analisis harus menjadi bagian dari strategi implementasi. Salah satu risiko model penilaian mengusulkan bahwa pada awal setiap fase proyek manajer harus melakukan analisis risiko untuk menentukan apa yang mungkin salah dan apa yang harus dilakukan untuk strategi yang akan digunakan jika terjadi masalah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.